Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amran. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karenanya kita dikehendaki menjadi orang yang berani untuk beramal baik. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada sang pendobrak kebatilan, penegak kebenaran, yakni kekasih kita semua, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seiring dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan semakin melemahnya moral dan perilaku, membuat kehidupan pada zaman kita sekarang ini penuh dengan rintangan, penuh dengan penurunan dan hambatan perkembangan akhlak serta moral, khususnya di kalangan anak-anak yang rentan dan kaum remaja yang sampai sekarang tidak terbilang berapa orang yang telah menjadi korban. Bila kita alihkan pandangan ke dunia pendidikan, banyak guru yang tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan lebih jauh lagi, lebih nista daripada itu, seperti guru menjadi sasaran tindak penganiayaan. Guru dilaporkan ke pengadilan hanya karena murid didiknya terkena sentilan, yang padahal kita semua tahu bahwa tak akan ada guru, bahkan guru menjadi sasaran pembunuhan hanya karena murid didiknya tidak suka pelajaran yang gurunya pegang. Saudara-saudara muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal-hal seperti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa penurunan akhlak yang melanda anak-anak ataupun remaja sudah begitu besar. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan simbol dalam Al-Quran bahwa karakter seorang murid kepada gurunya itu harus menghormati, mentaati, dan memuliakannya. Sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam dalam mempelajari ilmu kehakikatan. Nabi Musa mendeklarasikan dirinya sendiri kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa dia akan menghormati, mentaati, dan memuliakannya dalam proses pendidikan mencari ilmu. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amran.
yang artinya dia Musa berkata dengan izin Allah, kamu akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar dan taat atas perintahmu, yakni perintah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi kita mendapat kesimpulan bahwa kita sebagai orang yang menimba ilmu, kita wajib menghormati, mentaati dan memuliakan guru kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Barang siapa yang memuliakan guru atau ulama, maka martabatnya seperti memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, maka martabatnya seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghormati, menghargai kepada guru-guru kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara, guru adalah orang yang mengajarkan kita sebagai berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang-orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat ataupun kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Jadi apapun kita, tidak ada artinya tanpa ada guru. Kita tidak akan jadi apa-apa tanpa guru-guru kita. Oleh karena itu, marilah kita hormati guru-guru kita. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Saudara, guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Penyair Syauqi telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut: berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Saudara-saudara, guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Bagaimana cara memperlihatkan penghormatan terhadap guru mereka? Yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Yang kedua, mereka mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini merupakan yang terakhir, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat, ta'zim, memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu
pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Berdasarkan uraian tersebut di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Yang pertama, ilmu kita yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, bermanfaat. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Adapun yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan di akhir pengajian ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang mendengarkan pengajian ini mudah-mudahan mampu dan harus bisa bagaimana kita cara menghormati dan patuh kepada guru kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi masa depan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.